前は邪魔。 Minasan domo, sejak kepopuleran film Kimi no Na wa dan Tenkinoko dengan grafisnya yang spektakuler, kini karya-karya Makoto Shinkai semakin dikenal khalayak umum. Terus film terbarunya yang berjudul Suzume no Tojimari sudah tayang di Jepang 11 November lalu. Dari jauh hari aku sudah berencana menonton film ini di bioskop Jepang untuk pertama kalinya. Wah, rasanya wak-wak. Jadi aku sudah nonton, beginilah suasana lobinya. Waktu masuk aku celingak-celinguk gitu ya. Ada banyak banget merchandise-nya. Banyak loh. Semua item dalam filmnya ada di sini. Terus ada pintunya Suzume, keren banget. Terus ini bacanya Tobira no muko ni wa subete no jikan ga atta. Artinya di sisi lain pintu ada berbagai waktu atau ada aliran waktu yang terhubung gitulah ya. Di sini tempat beli tiketnya. Habis pesan tiket, makan di McD dulu bareng temen. Uts, siapa tuh? Habis isi nyawa, balik lagi ke bioskop dan aku mendengar, mohon perhatian Anda. Pertunjukan film di teater 1 telah dimulai. Nani? Apa jangan-jangan bioskop ini terhubung di dimensi yang sama dengan bioskop di Indo? Aduh, keluar cunibi aku. Masuk ke dalam bioskop semakin waku-waku. Ada trailer Avatar ya. Suara Dolby Atmos-nya mantap banget. Oh ya, di internet kalian bisa cari 12 menit pertama dari filmnya. Gambarnya udah bagus, jadi bisa tonton dulu. Atau nanti aku cantumkan linknya. Jadi di video kali ini aku ingin kasih pendapatku soal filmnya. Tenang aja, aku tidak akan spoiler. Apakah bakal seru? Oke, aku mulai dari sinopsisnya dulu. Gadis berusia 17 tahun bernama Suzume yang tinggal di kota Kyushu bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mencari pintu epep. Suzume langsung naksir pada pria itu dan pergi mencarinya. Dalam perjalanan, Suzume menemukan pintu epep di tengah reruntuhan. Suzume pun penasaran dengan pintu itu dan membukanya. Di seberang pintu, dia melihat dimensi malam. Tapi ketika mencoba masuk, dimensi itu menghilang dan terlihat lagi di arah pintu yang berlawanan. Lalu Suzume tak sengaja menyenggol batu dan memungutnya. Tanpa disadari, batu itu berubah jadi kemoceng. Berubah jadi kucing. Merasa takut, Suzume langsung pergi dari situ dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Saat di sekolah, dari kejauhan, Suzume melihat asap berwarna merah besar menjulang ke langit yang sepertinya berasal dari pintu epep tadi. Tapi anehnya, hanya Suzume yang bisa melihat itu. Suzume pergi berlari ke tempat pintu tadi. Di sana, ia melihat pria yang ia temui dan sedang berusaha menutup pintu itu kembali. Asap itu semakin besar dan menyebabkan gempa. Mereka berdua pun berusaha menutup pintunya dan pria itu berhasil menguncinya. Selama filmnya berlangsung, aku nonton sambil nyatat poin-poin apa aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Jadi pendapatku mengenai film ini sudah jelas. Yang pertama, aku terpukau dengan gambarnya yang bagus dan detail ya. Masalah yang dihadapi adalah bencana alam. Jika di film Kimi no Na wa, konfliknya komet yang jatuh, Tenkinoko badai hujan, kalau Suzume adalah gempa. Jadi ada pintu atau gerbang di daerah terlantar di Jepang yang mengeluarkan asap merah dan menyebabkan gempa. Maka dimulailah perjalanan mereka menutup pintu-pintu itu. Kurang make sense sebenarnya, karena konfliknya fantasi gitu ya. Kalau di Kimi no Na wa dan Tenkinoko, bencananya lebih realistis aja sih ya. Asal-usul bencananya juga ada hubungannya dengan mitologi Jepang, seperti film sebelumnya. Lalu kita bisa lihat pemandangan real Jepang yang latarnya bergerak dalam perjalanan jauh, yaitu dari desa ke kota. Ceritanya berfokus pada perjalanan Suzume dan kursi kuning. Kalian tahu kursi apa ini? Kok bisa gerak dan bisa ngomong? Ya, itu sebenarnya adalah si cowok. Sebenarnya di trailer pun juga udah ditunjukin dia ini siapa. Jadi nggak begitu spoiler juga sih. Jika di sebelumnya si cowok yang menyelamatkan si cewek, kali ini si ceweknya yang berjuang menyelamatkan si cowok. Menurutku, kisahnya lebih menjual sisi romance yang dramatis. Tapi kalian merasa nggak kalau film ini kayaknya kurang hype? Ya, bener. Karena ceritanya menurutku biasa aja. Nggak sampai merinding atau terharu-haru gimana gitu. Di bagian klimaks ada pertempuran yang lumayan keren. Tapi begitu ceritanya habis, reaksiku
Hah? Udah? Oke. Ceritanya berasa flat aja gitu. Rasanya gatel kalau nggak banding-bandingin dengan film Your Name dan Weathering With You, di mana momen klimaksnya dibikin lebih merinding. Ingat nggak di Your Name pas momen sebelum kometnya jatuh? Itu atmosfernya merinding banget kan? Pemandangan yang indah sekaligus menyeramkan. Di samping itu, ketika adegan di mana kehidupan mereka bertukar tubuh setiap harinya, itu menarik dan lucu banget ya. Setelah nggak bertukar tubuh lagi, ternyata diketahui kalau si Taki bertukar tubuh dengan orang yang sudah mati, kan langsung plot twist gila. Jadi merinding. Konsep yang ada bermain dengan waktu, level ceritanya berasa naik kasta gitu. Sementara di Weathering With You, momen yang merindingnya pas nyelamatin Hina dan jatuh dari langit dengan osnya yang enak banget. Bagian situ yang enak banget dengernya. Habis itu Tokyonya jadi kota lautan, gegara hujan yang nggak berhenti-henti. Menurutku Your Name masih yang paling bagus, dan kedua Weathering With You. Meski begitu, Suzume no Tojimari masih termasuk film yang enjoy buat ditonton. Hanya aja semua mengalir begitu aja, dan ketika filmnya berakhir, feedbacknya bagus, tapi nggak sampai dibuat teringat-ingat terus sama adegannya. Ya udah, kelar aja, pulang, beres. Terus cerita-cerita yang lain di jalan. Malah yang populer lagunya yang memorable dan sering dipakai di medsos. Banyak yang sudah cover lagunya juga ya. Tambahan lagi, apakah ada cameo dari Taki, Mitsuha dari Your Name, dan Hodaka, Hina dari Weathering With You? Aku perlu jawab nggak ya? Selain itu, aku bisa mengerti filmnya tanpa subtitle kira-kira 75%. Jadi ada obrolan yang nggak begitu aku paham, terutama pas bahas mitologinya. Jadi review ini mungkin ada kurang-kurangnya juga ya. Jadi pesan moral yang bisa dipetik adalah, anime ini mengajarkan kalau habis masuk kamar orang, pintunya jangan lupa ditutup ya bos. Kalau nggak datang bencana. Demikian pendapatku mengenai film Suzume no Tojimari. Kalau nggak salah filmnya rilis global pada bulan April 2023. Jadi kalau sudah tayang silakan nonton di bioskop. Masih worth it buat ditonton kok, jadi nggak usah ragu. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi. Jane.